Setiap ada bawahannya yang masuk angin, bos ini selalu inisiatif dengan buka baju. Ternyata bos ini adalah ahli pijat tradisional. Dia selalu pingin mijit orang yang masuk angin. Tapi tiba-tiba saat pegawainya lagi keenakan, pacar dari si pegawai itu malah masuk ke dalam kantornya dan shock banget ngeliat mereka berdua lagi ngelakuin kayak gitu. Padahal sih sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi kan kalau dilihat nggak enak banget. Padahal untuk meningkatkan imun tubuh mereka bisa minum minuman bervitamin gitu guys. Ternyata ini adalah iklan minuman vitamin doang yang membuat mereka nggak usah pijit-pijitan kayak gitu. Di kantor ini aneh banget, setiap ada bosnya mereka malah pura-pura stres dan nggak kerja. Awalnya mereka itu kerja benar-benar serius banget, tapi setiap ada bosnya mereka malah main-main kayak gini. Itu ngebuat bosnya bingung banget dong mau marah atau gimana. Ternyata mereka semua sengaja main-main kayak gini supaya terlihat stres. Jadinya si bos akan kasih mereka untuk istirahat dan gak bekerja terus karena melihat para pegawainya udah stres banget. Pinter juga ya guys. Cowok ini baru pertama kali ke supermarket tapi dia dicurigain karena beli air tuh super banyak. Bahkan dia itu ambil air orang dan ngetes air mana yang paling murni dan terlihat segar. Dia pun bingung banget cari air mana yang mereknya sesuai sama dia. Sampai setelah dia cobain satu-satu dia ketemu nih air ini yang terlihat segar banget. Dia langsung beli banyak banget dong airnya. Sampai orang-orang tuh pada curiga apa yang dia lakukan. Ternyata akhirnya dia bawa pulang untuk ngerendemin temennya dengan air tersebut di dalam bak. Karena temennya baru aja meninggal dan dia yakin air tersebut bisa membuat temannya hidup lagi. Karena bagaimanapun air itu adalah sumber kehidupan manusia. Dan bener aja dong, gak berapa lama temennya itu bangkit. Random banget ya guys. Setiap anak ini mau ngelakuin apapun, ayahnya selalu suruh dia untuk tidur siang. Bahkan si anak yang mau minum aja gak sempet minum sama sekali, disuruh tidur terus. Si anak pun benar-benar kena mental banget karena dia mau bilang ke ayahnya dia itu kehausan, tapi tetap aja disuruh tidur dan ayahnya nggak mau mendengar alasan dia sama sekali. Sampai ayahnya bilang kalau kamu nggak tidur, aku tuh bisa pak pipi kamu loh. Di situ anaknya sampai bilang kalau kamu pak pipi aku boleh nggak sambil ambilin minum karena aku benar-benar kehausan. Pas kalian bocil, kalian pernah nggak diginiin orang tua? Cuma disuruh tidur siang dan nggak pernah didengerin apa yang kalian mau. Bertahun-tahun setan ini minta tolong ke manusia karena istrinya itu hamil. Untungnya ada satu manusia yang bisa melihat setan ini. Akhirnya dicari tahu lah kalau setan ini ternyata adalah tentara yang terkenal. Dan monumennya langsung dicari tahu sehingga cewek ini bisa menemukan alamat dari tentara ini. Akhirnya si cewek ketemu sama anak dari tentaranya. Dan ternyata wanita yang tentaranya cari selama ini bukan istrinya yang hamil, tapi ini adalah istri anaknya. Si setan kira kalau itu adalah istrinya. Karena setan itu gak sadar kalau dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu, sehingga anaknya sudah bahagia dan sebenarnya istri aslinya juga sudah meninggal. Di sini tentaranya sedih banget karena selama ini gak sadar kalau dia udah satu alam sama istri yang asli. Astronot ini lupa kalau hari ini adalah hari Valentine, padahal pacarnya udah kasih dia kado. Dia pun bingung banget gimana cara balas kado dari pacarnya karena ini kayak jebakan Batman. Kalau dia cuma nerima doang, pacarnya akan ngambek. Untungnya si astronot selalu simpan batu meteor di kantongnya sehingga dia bisa kasih ceweknya dan ceweknya seneng banget karena batu meteor itu sangat mahal. Hampir aja si astronot ini akan masuk jebakan dari cewek yang bakal ngomel kalau nggak dikasih kado. Cowok ini membuat berlian untuk ceweknya dengan menggunakan kuku tangan. Jadi awalnya cowok ini udah pacaran sama cewek lama banget, tapi ceweknya tuh pingin diajak nikah. Karena cowoknya nggak punya duit, akhirnya dia itu menggunting kukunya dan menyatukan kukunya kayak gini, bahkan kukunya sampai dimasak. Nah terus kukunya akan dicat hitam supaya seperti berlian hitam kayak gini. Dan akhirnya jadi dong cincin berlian untuk pacarnya. Walaupun nggak mahal tapi usahanya oke banget ya, kalau kalian mau nggak? Dokter gigi ini selalu membuat kue manis dari badan cewek-cewek cantik. Jadi cowok ini adalah dokter gigi yang selalu manfaatin pasiennya untuk dia potong menjadi kue kayak gini. Tapi tiba-tiba dia itu suka banget sama satu cewek cantik ini, tapi dia gak mau makan cewek ini karena dia benar-benar jatuh cinta. Tapi dia itu tambah stres saat mengetahui cewek ini gak makan daging tapi makan tumbuhan doang. Bahkan pas dia disuapin sama ceweknya, dia gak sengaja gigit tangan dari ceweknya karena tangannya enak banget. Hal itu membuat si cewek langsung pingsan karena gak nyangka kalau pacarnya kayak gitu. Tapi untungnya si cowok membuat si cewek seolah-olah tuh mimpi doang karena tangannya dikembalikan. Dan akhirnya cowoknya mengalah, dia harus makan sayur supaya mendapatkan cintanya. Guys, inilah beberapa idol K-pop yang terciduk pakai batik loh. Hari Batik Nasional akan diperingati 2 Oktober, yaitu bentar lagi. Tapi jangan salah, idol K-pop itu juga suka loh pakai batik. Yang pertama ada Tiffany SNSD.
Jadi dirinya itu memakai batik saat lagi fashion show tahun 2012 di London. Selanjutnya ada Sohyun SNSD juga yang memakai batik di acara yang sama. Lalu ada Kai EXO yang lagi tampil di acara SBS dengan menggunakan batik, keren banget ya. Dan kemudian ada Suga BTS yang memakai kemeja batik. Dan ternyata kemeja ini dari fans Indonesia bernama Novita. Dan selanjutnya juga ada V BTS yang memakai batik, itu keren banget ya guys. Cinderella ini dipotong rambutnya sama ibu tiri dan adik tirinya karena si Cinderella nggak boleh punya pacar pangeran. Padahal sejak dulu si Cinderella udah temenan sama pangeran dan pangeran itu suka banget sama rambut Cinderella. Nah, saat Cinderella lagi bersedih, untungnya Cinderella punya teman cicak yang suruh Cinderella untuk cepet-cepet keramas supaya rambutnya bisa tumbuh. Dan anehnya setelah dia pakai shampoo ini, rambutnya dia benar-benar tumbuh cepet banget. Sehingga dia bisa ketemu pangeran di pesta dansa dan pangerannya tetap ngenalin dia karena rambutnya tetap panjang dan bagus. Ada ya shampoo yang cuma pakai berapa hari langsung panjang lagi rambutnya. Seorang cewek mau menerima bunga kalau cowoknya itu punya mobil yang benar-benar bagus. Akhirnya dia seneng banget dong kedapatan sultan ini dan dia langsung menerima bunganya. Tapi si cewek langsung marah-marah, ternyata si sultan itu bukan sultan, dia itu nggak punya mobil, cuma punya gerobak. Akhirnya si cewek langsung ninggalin dia. Dan temennya yang mau sama si sultan, walaupun si sultan itu cuma pakai gerobak. Dan saat temennya itu duduk di gerobaknya, ternyata si sultan itu cuma ngetes kesetiaan cewek doang. Karena dia terlalu kaya, dia butuh cewek yang nggak matre sama dia. Karena dia mencari seorang perempuan yang mencintai dia apa adanya. Di kota ini ada toko penjual kematian di mana kamu bisa meninggal sesuai dengan caramu sendiri, mau meninggal elegan atau mau meninggal menyeramkan. Nah, si yang punya toko itu selalu menawarkan kematian ke orang-orang, sampai tiba-tiba dia pun stres banget. Tapi saat dia mau menghabisi hidupnya, istrinya pun mengetahui semuanya dan menghentikannya. Ternyata pemilik toko kematian ini juga stres banget melihat orang-orang meninggal karena dirinya. Sehingga anak yang kecil mencoba untuk meneruskan toko dari ayahnya, tapi dia itu malah ingin menyambung kehidupan. Jadi orang-orang yang baru membeli kematian akan diberikan solusi dari anak ini supaya mau hidup kembali, supaya hidup lebih indah. Ronaldo lagi main bola tapi tiba-tiba kejedot sama fans dan membuat arwahnya dia ketuker sama fansnya itu. Bahkan fansnya ada di tubuh Ronaldo dan Ronaldo ada di tubuh fansnya. Di sini si fansnya seneng banget dong karena dia menjadi Ronaldo dan bahkan dia itu menjadi kaya raya. Sedangkan Ronaldo di tubuh fansnya benar-benar ketakutan. Nah, namun keadaan mulai berubah saat pelatihnya bingung kenapa Ronaldo itu terlihat bingung banget main bolanya. Tapi tiba-tiba di sisi lain, si anak tersebut yang dirasuki arwah Ronaldo jadi jago banget yang membuat teman-temannya pada kaget. Sampai akhirnya bahkan tim dari Ronaldo lawan tim dari anak itu. Dan untungnya mereka sama-sama jago guys, tapi tiba-tiba mereka saling tabrakan lagi dan membuat arwah mereka saling tertukar kembali. Di sini Ronaldo sudah balik ke badannya dan seenggaknya fansnya dia yang masih kecil itu telah merasakan gimana rasanya jadi Ronaldo dan bahkan kemampuan main bolanya dia jadi bertambah. Cinderella ini dipotong rambutnya sama ibu tiri dan adik tirinya karena si Cinderella nggak boleh punya pacar pangeran. Padahal sejak dulu si Cinderella udah temenan sama pangeran dan pangeran itu suka banget sama rambut Cinderella. Nah, saat Cinderella lagi bersedih, untungnya Cinderella punya teman cicak yang suruh Cinderella untuk cepet-cepet keramas supaya rambutnya bisa tumbuh. Dan anehnya setelah dia pakai shampoo ini, rambutnya dia benar-benar tumbuh cepet banget. Sehingga dia bisa ketemu pangeran di pesta dansa dan pangerannya tetap ngenalin dia karena rambutnya tetap panjang dan bagus. Ada ya shampoo yang cuma pakai berapa hari langsung panjang lagi rambutnya. Cowok ini lagi sok keren mau nangkep maling pakai bola. Jadi cowok ini terkenal suka banget main bola, tapi ternyata pas dia mau nangkep maling, dia langsung nendang bola dong untuk menghentikan malingnya. Tapi tiba-tiba bolanya malah nyasar, malah dia bikin si satpamnya malah pingsan sehingga malingnya bisa cepet kabur. Di sini dia benar-benar nyesel banget dan tiba-tiba ada anak kecil yang langsung foto semua kejadian itu. Dan hal itu membuat cowok ini jadinya malah masuk penjara. Mau jadi pahlawan malah jadi penjahat.